Pemirsa, mengapa nama Gibran dan Kaisang tiba-tiba muncul dalam survei jelang Pilkada Solo? Kita akan langsung mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi atas nama Suwardi yang melakukan survei tersebut. Selamat sore Pak Suwardi. Pak Suwardi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, sebetulnya nama Kaisang dan nama Gibran ini dimasukkan atau muncul dari apa yang disampaikan oleh warga, apa yang disampaikan oleh mereka yang diikutkan dalam survei? Jadi begini, riset kita itu 3 tahap dengan menggunakan teknik yang berbeda. Tahap pertama itu kita menggunakan teknik Delphi. Teknik Delphi itu kira-kira penjelasannya begini loh ya. Responden survei itu kita ambil dari kalangan tokoh yang ada di Solo. Baik tokoh pendidikan yang ada di perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh bisnis, tokoh budayawan, itu kita wawancarai. Kita wawancarai. Nah, teknik Delphi ini yang respondennya adalah para tokoh tadi, itu dalam rangka menghasilkan 2 hal. Yang pertama adalah perspektif kepemimpinan seperti apa yang paling cocok untuk kota Solo ke depan. Yang kedua, dari teknik Delphi itu, kita hendak memperoleh nama-nama atau mengidentifikasi tokoh-tokoh yang visible untuk menjadi pemimpin. 2 hal itu kemudian kita bawa ke forum diskusi grup atau FGD, forum diskusi grup atau FGD, dan kemudian setelah disepakati di FGD itu, baru kemudian kita cek, kita uji di tahap yang ketiga, yaitu survei. Survei kita mengambil sampel sebanyak 768, hanya yang 2 kemudian kuesionernya tidak bisa kita analisis, sehingga yang kita analisis adalah 766 yang tersebar di 96 titik lokasi survei. Baik. Oke, berarti Pak Suwardi, nama Kaisang dan nama Gibran ini muncul di tahap teknik pertama survei ya? Iya, setelah betul. muncul baru nama itu disertakan langsung dalam survei sehingga responden tinggal memilih? Betul. Jadi kita tidak hanya 2 nama itu, tetapi kita ada 10 nama. Kita mengidentifikasi dari teknik Delphi itu 10 nama. Oke. Pak Suwardi, fakta dan komponen apa yang membuat Gibran dan Kaisang ini masuk di survei tersebut? Karena ini berdasarkan teknik Delphi ya, kemudian kita cek, kemudian sebenarnya kan penelitian kita, riset kita itu bukan hanya menyangkut tentang politikal personal, tetapi yang lebih utama lagi sebenarnya kan perspektif kepemimpinannya. Perspektif kepemimpinan itu diantaranya adalah latar belakang tokoh itu, latar belakang profesi, terus kemudian generasi, kemudian ideologi, terus dan ada beberapa itu. Kemudian kita cek seperti apa sih, misalkan latar belakang profesi. Masyarakat Solo itu latar belakang tokohnya yang paling diinginkan itu berasal dari latar belakang apa gitu. Seperti itu. Baru kemudian setelah kita mengecek keinginan masyarakat Solo terhadap perspektif kepemimpinan itu, baru kemudian kita mensurvei politikal personalnya dari tokoh-tokoh yang jumlahnya. Pak Suwardi, kalau berbicara soal perspektif kepemimpinan, Kaisang dan Gibran ini kan kalau kepemimpinan di politik itu belum ada track recordnya. Berarti ini kita berbicara perspektif kepemimpinan dalam bidang apa? Jadi misalkan ya, kita coba lihat masyarakat Solo sebenarnya dari aspek latar belakang itu, latar belakang profesi itu apa yang digendaki masyarakat Solo. Sebagian besar mengendaki yang pertama itu adalah latar belakangnya adalah pengusaha, yang kedua adalah ASN, gitu. Kemudian yang ketiga adalah politisi, ada akademisi,
ada TNI, ada Polri, dan sebagainya. Itu dari perspektif latar belakang profesi ya. Kemudian dari perspektif Yang pertama muncul pengusaha ya, Pak Suwardi? pengusaha, Kalau yang paling perspektif di situ pengusaha. profesi? Oke. Iya, terus kemudian dari perspektif generasi, masyarakat Solo yang paling banyak diinginkan itu adalah kombinasi sebenarnya generasi X, generasi milenial yang paling banyak itu sampai 81%. Kemudian kalau kita tanyakan apakah perlu adanya kombinasi antar generasi, ya perlu. Itu 80% menghendaki adanya kombinasi antar generasi. Terus kemudian kalau kita tanya generasi apa kombinasi yang paling banyak diinginkan, yaitu generasi X dan generasi Y. Kalau kita lihat usianya, X dan Y itu rentang usianya adalah antara 30 sampai 59. Sedangkan generasi baby boomer yang ada usianya di atas 60 itu sedikit sekali. Oke, terakhir Pak Suwardi, apa yang membuat popularitas Gibran ini bersaing dengan Wakil Wali Kota Petahana Solo, Ahmad Purnomo? Iya, Mas Gibran ini kan kalau publik memahami Mas Gibran ini kan, kalau popularitasnya itu jelas karena dia adalah anak presiden, kemudian siapa yang kalau bukan hanya di Solo, dimanapun nama Mas Gibran dengan publikasi yang sedemikian rupa dengan markobarnya itu tentu saja memiliki popularitas yang tinggi. Tetapi di luar itu kita kan tidak hanya ngecek popularitas sebenarnya, kita juga ngecek akseptabilitas dan elektabilitasnya. Nah ini kalau popularitas ya bisa dari aspek itu. Tetapi untuk akseptabilitasnya dan elektabilitasnya ini di luar itu, di luar apakah dia anak presiden atau bukan. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Kepala Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi, Bapak Suwardi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.